Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Nur Cahyanti. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu materi psikologi pendidikan. Judulnya adalah Perbedaan Individu dan Kebutuhan Memperoleh Pendidikan Khusus. Pengertian perbedaan individu dan siswa berkebutuhan khusus. Perbedaan individu atau individu difference adalah variasi kemampuan dan karakteristik seperti intelijensi dan kepribadian di antara para siswa pada usia tertentu dalam setiap kelompok. Siswa berkebutuhan khusus atau student with special needs adalah siswa yang sangat berbeda dari teman sebayanya. Mereka membutuhkan materi yang telah diadaptasi secara khusus agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Menempatkan perbedaan individu pada perspektif yang sebenarnya. Perbedaan individu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, pengaruh keturunan, yang mengarahkan perkembangan fisik dan neurologis, menentukan kadar berbagai hormon, serta mengarahkan anak pada kemampuan dan perilaku yang unik dan berbeda. Yang kedua, pengaruh lingkungan. Kondisi lingkungan termasuk di kelas juga memiliki pengaruh terhadap kemampuan dan perilaku siswa. Sehingga, hasil interaksi antara pengaruh keturunan dan pengaruh lingkungan secara bersamaan akan menghasilkan manusia yang unik. Intelijensi. Intelijensi adalah kemampuan menerapkan pengetahuan dan pengalaman sebelumnya secara fleksibel untuk menghadapi tugas-tugas baru yang menantang. Intelijensi tidak bersifat permanen. Intelijensi dapat dimodifikasi melalui pengalaman dan belajar. Perspektif teoritis tentang intelijensi. Yang pertama, konsep G menurut Charles Spearman. Charles Spearman berpendapat bahwa intelijensi terdiri dari kemampuan bernalar yang sifatnya alamiah dan tunggal, atau faktor umum yang digunakan untuk menyelesaikan tugas serta sejumlah kemampuan khusus atau faktor-faktor spesifik yang digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas spesifik. Kedua faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap performa seorang siswa dalam setiap menyelesaikan tugas yang diberikan. Yang kedua, Fluid and Crystallized Intelligence menurut Raymond Cattell. Raymond Cattell menemukan bukti untuk dua komponen yang berbeda dari intelijensi umum. Komponen yang pertama, Fluid Intelligence, adalah kemampuan memperoleh pengetahuan secara cepat dan beradaptasi terhadap situasi baru secara efektif. Yang kedua, Crystallized Intelligence, adalah pengetahuan dan keterampilan yang terakumulasi dari berbagai pengalaman, sekolah, dan budaya. Yang ketiga, intelijensi majemuk menurut Howard Gardner menyatakan bahwa orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda atau intelijensi majemuk yang independen satu sama lain. Menurut pandangannya, ada juga intelijensi kesembilan atau intelijensi eksistensi yang digunakan untuk menangani isu-isu yang bersifat filosofis dan spiritual. Gardner berpendapat bahwa berbagai intelijensi memiliki manifestasi yang berbeda-beda dalam budaya-budaya yang berbeda. Yang keempat, teori menurut Robert Sternberg menyatakan bahwa orang dapat kurang atau lebih dalam tiga bidang yang berbeda. Yang pertama, intelijensi analitis, melibatkan kemampuan memahami, menganalisis, membedakan, dan mengevaluasi jenis-jenis informasi dan persoalan dalam lingkungan akademis. Yang kedua, intelijensi kreatif, melibatkan imajinasi, penemuan, dan sintesa dalam gagasan-gagasan dalam konteks situasi-situasi baru. Yang ketiga, intelijensi praktis, melibatkan kemampuan menerapkan pengetahuan dan keterampilan secara efektif. Perilaku intelijen melibatkan tiga faktor. Yang pertama, konteks lingkungan di mana perilaku muncul. Yang kedua, cara melibatkan pengalaman sebelumnya untuk mengerjakan tugas tertentu. Dan yang ketiga, proses-proses kognitif yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Distributed Intelligence. Distributed Intelligence adalah orang yang memiliki kecenderungan lebih besar untuk berpikir dan bertindak secara intelijen apabila mereka memperoleh bantuan dari lingkungan fisik, budaya, atau sosial. Natur dan perbedaan kelompok dalam intelijensi. Hasil penelitian menyatakan bahwa keturunan turut berperan dalam menentukan intelijensi seseorang. Faktor lingkungan juga turut mempengaruhi intelijensi, baik memberikan pengaruh buruk ataupun pengaruh baik. Keduanya saling berinteraksi dalam mempengaruhi perkembangan kognisi dan intelijensi anak dengan caranya sendiri-sendiri.
Selanjutnya, gaya kognitif dan disposisi. Gaya kognitif atau cognitive style adalah cara khas yang digunakan seorang pelajar untuk memikirkan suatu tugas dan memperoleh informasi baru. Dalam gaya kognitif, siswa tidak perlu memiliki kontrol yang sadar. Disposisi atau disposition adalah di mana siswa secara sadar dan sengaja mengerahkan segenap upaya untuk menguasai mata pelajaran di sekolah. Apakah inklusi demi kebaikan siswa? Banyak studi penelitian menunjukkan bahwa penempatan para siswa yang mengalami hambatan dalam kelas pendidikan umum dapat memberikan sejumlah keuntungan. Yang pertama, gambaran diri yang lebih positif. Yang kedua, keterampilan sosial yang lebih baik. Yang ketiga, lebih sering berinteraksi dengan teman-teman sebaya yang normal. Yang keempat, perilaku yang lebih sesuai di kelas. Dan yang kelima, prestasi akademik yang setara atau lebih tinggi dibandingkan prestasi yang dicapai bila ditempatkan di kelas khusus. Siswa yang mengalami hambatan kognitif atau akademik yang spesifik atau khusus. Siswa yang mengalami hambatan kognitif mencakup 3 hal seperti yang pertama, kesulitan belajar, merupakan suatu kategori yang paling banyak dialami siswa. Yang kedua, attention deficit hyper disorder, adalah siswa yang memiliki sikap tidak perhatian, hiperaktif, dan impulsif. Yang ketiga, gangguan bicara dan komunikasi, adalah gangguan dalam bahasa lisan dan pemahaman bacaan yang secara signifikan mengganggu performa siswa di kelas. Siswa yang mengalami masalah sosial atau perilaku. Masalah sosial atau perilaku disebabkan karena yang pertama, gangguan emosi dan perilaku. Beberapa gangguan tersebut dapat diakibatkan oleh faktor-faktor lingkungan seperti tekanan hidup, praktik pola asuh yang tidak cocok, dan sebagainya. Yang kedua, gangguan spektrum autisme disebabkan oleh abnormalitas di otak. Gangguan ini ditandai oleh adanya gangguan dalam kognisi sosial, keterampilan sosial, dan interaksi sosial. Siswa yang mengalami keterlambatan umum dalam fungsi kognitif dan sosial. Siswa yang secara khusus mengalami kesulitan yang berat dapat diidentifikasi mengidap keterbelakangan mental. Keterbelakangan mental adalah hambatan yang ditandai dengan intelijensi umum di bawah rata-rata dan kurang adaptif. Perilaku adaptif berkaitan dengan keterampilan hidup sehari-hari dan perilaku yang sesuai dengan situasi sosial yang digunakan sebagai kriteria untuk mengidentifikasi siswa yang mengalami keterbelakangan mental. Siswa yang mengalami masalah fisik dan sensori. Yang pertama, gangguan fisik dan kesehatan adalah kondisi fisik atau medis yang mengganggu performa di sekolah. Yang kedua, gangguan visual atau penglihatan. Siswa akan memiliki gangguan penglihatan serta mengalami malfungsi di mata atau saraf optik yang menghambat penglihatan mereka meskipun menggunakan kacamata. Yang ketiga, kehilangan pendengaran. Siswa akan memiliki gangguan pendengaran serta mengalami malfungsi telinga atau saraf-saraf pendengaran. Siswa dengan perkembangan kognitif yang tinggi. Yang pertama, keperbakatan adalah kemampuan atau bakat yang sangat tinggi di satu bidang atau lebih, sehingga siswa membutuhkan layanan pendidikan khusus agar dapat mengembangkan potensinya. Yang kedua, seseorang diidentifikasi berbakat apabila memperlihatkan prestasi atau bakat yang luar biasa dalam kemampuan intelektual umum, kecerdasan dalam suatu akademik yang spesifik, kreativitas, dan sebagainya. Mempertimbangkan keberagaman ketika mengidentifikasi dan menangani kebutuhan-kebutuhan khusus. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menangani kebutuhan-kebutuhan khusus yang pertama adalah peganglah harapan yang sama terhadap siswa-siswa yang mengalami hambatan sebagaimana terhadap siswa-siswa normal. Yang kedua, identifikasi serta ajarkan pengetahuan dan keterampilan yang tidak mungkin atau belum pernah diperoleh siswa karena hambatan khusus tertentu. Yang ketiga, berkonsultasi dan bekerja samalah dengan para spesialis. Yang keempat, berkomunikasilah secara teratur dengan orang tua. Yang kelima, libatkan siswa dalam pembuatan rencana dan dalam pengambilan keputusan. Dan yang keenam, tetap buka mata terhadap siswa-siswa yang mungkin memiliki kualifikasi untuk mendapatkan layanan khusus. Demikianlah penjelasan saya mengenai perbedaan individu dan kebutuhan memperoleh pendidikan khusus. Semoga bermanfaat dan dapat memperluas dan menambah pengetahuan kita. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.